Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid At-Taqwa Al-Ustaz Haji Iman Basuki, jajarannya khusus Al-Ustaz Nanang, Al-Ustaz Haji Iwan Setiawan, Al-Ustaz Berdir, Al-Ustaz Haji Bidoyo, Al-Ustaz juga Pak Sari YouTuber yang paling eksis, yang mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Pada aparat pemerintah khusus beberapa RT ada ya. Doakan mudah-mudahan selalu diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan adil. Amin. Karena seorang pejabat kalau adil dalam menjalankan tugasnya, insya Allah satu harinya itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Cuma ukuran adil itu pastinya berdasarkan Al-Quran. Kepada hadirin yang salim, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita mendapatkan pahala besar dan kenikmatan lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, para yang silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan banyak sekali diberkakan, untuk kita dipanjangkan dalam keadaan sehat batin. Amin. Pertama, para dan pimpinan haji yang memiliki wajib bahkan wajib ain, artinya siapa yang haji insya Allah mendapatkan pahala, tapi yang tidak ada belum haji bila tanpa disadari dia bisa. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kita yang pertama, habisin tema-tema tentang daftar isi yang ada di kitab ini. Yang punya dan bawa kitabnya dibuka halaman 6 ya. Halaman genap. Ya. Mas cepatnya di barisan pertama, tapi di ujung Al-Bagus Sabium 6. Faqala al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi wa ma jasari amin ya rabbal alamin bisyaril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bab as-sabi'u, yang sifat yang ketujuh, wasalasuna dan 30. Fi fadilati zikril mauti, itu kalau al-babu menjadi hanya mubtada, obatnya di fadilati. Kalau al-babunya di situ nakdirin ayhaza, ya berarti pipa itu jadi hal gitu aja. Nah itu mah tahu lah. Fadilati zikril mauti, itu menerangkan keutamaan mengingat akan mati. Jadi
di bab yang ke-37 nanti di dalam kitab ini insyaallah panjang lebar akan menjelaskan tentang keutamaan atau keuntungan mengingat mati. Untuk sementara hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-yusharu, apakah akan dikumpulkan ma'asyuhada beserta orang-orang yang mati syahid ahadun, seseorang. Jadi suatu ketika pernah nih Siti Aisyah, ya karena istri ini ya dekat, tanya ke Rasulullah, apakah bisa seseorang yang enggak perang apalagi sampai mati syahid tapi dia bisa berkumpul berserta syuhada? Ya, pertanyaan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dijawab oleh Rasul, "Na'am." Ya bisa. Tapi catatannya yaitu mayal guru, orang yang mengingat al-mauta, mati, bil yaumi, pada sehari, walayati, dan semalam, istri namarotan, sebanyak 20 kali. Jadi kalau kita nih dalam sehari semalam ingat mati 20 kali, ya mungkin kita kalau lagi usaha susah ya. Tuh, lagi sholat, habis sholat maksudnya gitu, bari zikir, bari istighfar gitu. Ingat mati itu. Berarti kalau sekali sholat 4 kali aja, 5 kali sholat 20 ya. Insya Allah, walaupun dia nggak ikut perang apalagi sampai mati syahid, tapi kelak di akhirat dia bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Para syuhada. Syuhada itu ya. Ya, kenikmatan luar biasa orang mati syahid itu, sampai-sampai dia pengen dihidupkan lagi, tapi bukan untuk senang-senang. Justru pengen mati syahid lagi, bahkan pengen yang lebih sadis lagi. Masya Allah. Jadi kesahidan itu makin sadis kelihatannya, justru makin nikmat. Ya. Kuruk, enak. Nah, bahkan ada sesuatu riwayat nih, di samping baca banyak mengingat mati, juga dia baca nih, Allahu barik li fil mauti wa bima badal maut. Apa itu ya? Ini mah nggak mesti 20 kali, dah sekali juga tuh. Allahumma barik li fil mauti wa bima badal mauti. Yang artinya, ya Allah berkatilah saya pada kematian nanti, wa bima badal mauti, dan pada setelah kematian nanti gitu ya. Ya maksudnya ketika matinya itu berkah, dan lebih-lebih kesananya nanti. Sebab jangan dianggap begitu mati beres begitu aja. Justru di sana nanti pertanggungjawaban makin berat kalau amalan buruk gitu. Kalau amalnya bagus ya alhamdulillah. Makanya jangan jadi istilahnya putus asa lah, hidup puyeng aja pengen mati. Alhamdulillah. Gak boleh. Jadi gak boleh orang minta atau berdoa pengen mati, kecuali kalau gini doanya, ya Allah, kalau memang saya hidupnya baik, ya banyakkan umur saya, kalau memang jelek mah pendekkan aja boleh lebih dulu. Tapi kalau langsung pokoknya bagaimana juga matiin aja lah, pulang karena utang kena deh, tekanan dulu, nggak boleh. Nah, jadi itu sementara nanti sekali lagi lebih panjang lebarnya, lebih luasnya di babnya ya, ini di bab yang ke-37. Al-babu bab as-saminu yang ke-8 wasalasuna
Dan 30 fi fadilatil qabri itu menerangkan tentang ada fadilahnya ya. Iya. Rupanya utama juga kubur juga tuh ya. Kalau yang bawa amal bagus mah, kalau yang jelek mau musibah. Iya, artinya bagi yang bawa amal bagus. Gitu. Ya, jadi di sini pastinya untuk yang membawa amal baik ya. Fadilatil qabri itu menerangkan tentang keutamaan, di situ nggak ada ya, nggak ada keutamaannya. Ya ditambahin aja nanti keutamaan alam kubur wa ahwalihi dan ketakutan di alam kubur. Itu jadi nanti nih di bab yang ke-38 insyaallah akan dijelaskan panjang lebar tentang keutamaan alam kubur juga huru haranya ya di sana. Jadi jangan dianggap beres. Iya. Justru nanti bakal ada pertanggungjawaban nanti. Iya. Nah, berkenaan sementara nih. Berkenaan dengan ini pernah hadis dari Rasulullah SAW bersabda ya, yaqulul qabru lil maiti. Udah terjemahan aja lah biar simpel ya. Ya kalau orang Arab sih ngomong Arab kalau langsung ke arti. Kalau orang Indonesia mau ngomong Arab gantiin lagi aja. Aturan cukup setengah jam harus sejam gitu. Kamu dari orang Jawa, tanyaon. Nah, jadi terjemahannya gini, cuma kalau kita ketika ngatin sabda Rasul supaya kesannya bukan bahasa Indonesia, jadi ada terjemahannya gitu. Jangan sebagaimana Rasulullah bersabda bla bla pakai bahasa Indonesia gitu ya. Jangan, kudu pakai yang terjemahannya gitu. Ya, terjemahannya gini nih. Kubur berkata kepada mayit ketika diletakkan di dalamnya. Kira-kira ada yang dengerin? Kalau dengar-dengar udah pada kabur itu ya, yang ngubur. Tuh sebenarnya mah ketika diletakkan pertama itu ada itu kubur ngomong bicara. Iya kuburannya, anaknya. Iya, bagaimana rasa kubur nih? Ya, celakalah kau wahai anak cucu Adam, manusia khusus kita ya. Apa yang membuatmu tertipu kepadaku? Apa engkau tidak tahu bahwa aku adalah rumah fitnah? Itu kalau malah jelek tadi ya. Jelas emang jadi ujian besar. Bahkan siksa neraka udah dirasakan. Terus rumah kegelapan. Nah, kalau di dunia aja nih yang masih lengkap istilahnya kalau mati lampu, bagaimana tuh kira-kira? Gelap. Pararoid. Nah di kubur mah, ya sempit lagi kan? Jadi uruk lagi udah. Itulah. Terus rumah kesendirian. Di kubur ini walaupun umpamanya banyak saudara, bahkan secara logika itu pantasnya dimakamkan, ngeren itu ya. Ada kali di saudara mentar temannya kagak masing-masing lebih itu mah nggak bisa bantu ini, tolongin nggak bisa. Walaupun berdekatan kan. Iya. Ditumpuk bahkan bisa jadi ya. Ya bahkan ditumpuk ya istilahnya gitu ya. Iya yang namanya apa kubur masal itu ya. Buahnya susah. Terus rumah cacing tanah. Ini memang kalau kita gali biasa-biasa aja ya, tapi ternyata di situ banyak. Makanya beban nih yang suka mancing kan. Mana yang suka mancing? Pakai cacing ya? Pakai cacing gendam. Nah ini. Itu katanya cacing peka sekali ciumannya. Ya menurut penelitian gitu. Makanya beberapa kilo itu kalau ada di kubur baru langsung pada ke situ. Tahu gitu. Dan kita lihat, kita perhatikan kadang-kadang kan
ketika baru 3 hari bagaimana tuh kondisi mayat ya? Ya nanti seminggu udah lodoh deh ya. Itu dia. Ya bahkan ada tuh pernah yang ceritanya salah kubur ya. Iya, baru juga beberapa jam udah angus. Gitu tuh. Itu berarti terbukti memang di sini salah satu yang wajib kita imani. Itulah yang gaib di antaranya. Ya itulah perkataan kubur itu kepada si mayit itu. Ya untung nggak pada kadang-kadang yang kubur ya. Kalau yang pada kadang-kadang kabur. Kalau dengar paling nengok kiri siapa kok? Iya. Terus juga apa yang membuatmu tertipu kepadaku ketika engkau berjalan di atasku dengan congkak, dengan sombong? Pertanyaan-pertanyaan kubur tuh. Ketika si mayit itu mulai berdetakkan. Nah, ini si mayit nih, Rasulullah nih menjelaskan. Itu jika mayitnya orang soleh, amalah bagus. Nih, maka penjawab kubur akan menjawabnya. Jadi yang ngejawabnya itu juga. Apa tuh? Apakah kau tidak tahu bahwa dulu ia memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran? Nah, ini yang spesialis nih. Jadi kalau yang ditanya tadi bla bla bla, kemudian karena memang si mayitnya waktu di dunia itu hisbah, amal ma'ruf nahi mungkar ya, maka itu justru dijawab oleh kubur itu bahwa emang nggak tahu gitu, dia ini waktu di dunia ini penegak amal ma'ruf nahi mungkar, hisbah. Nah kemudian kubur yang pertama nanya tadi berkata, kalau begitu aku akan mempersiapkan untukmu taman yang hijau, jasadnya kembali menjadi cahaya dan ruhnya naik menuju Allah Ta'ala. Itu kalau amal bagus. Amal bagus. Alhamdulillah kalau amal bagus. Jadi walaupun gelap terang, walaupun sempit luas, walaupun itu katanya tadi sepi, ramai. Amalnya nih bakal nemenin menyenangkan. Ya justru kalau memang menyenangkan, pengennya berduaan aja. Itu kalau amal bagus. Tapi kalau amal buruk, alhamdulillah kubur yang segitu gelap, lebih gelap lagi. Kubur yang segitunya sempit, lebih sempit lagi. Maka itu kadang-kadang ada suka ketika penggalian kuburan itu ya makam, itu kadang-kadang ada tulangnya nyatu itu. Itu yang alamat ciri dihimpit, digencet oleh kubur. Dan biasanya sih itu ngumpulin di bagian kepala. Jadi rupanya yang lebih ini di bagian kaki. Ya bahkan naudzubillah itu kalau tadi yang soleh itu udah merasakan nikmat-nikmat sorga, sebaliknya kalau dia amalnya buruk itu juga ajab-ajab neraka udah dirasakan. Makanya iya bagus seorang ingat mati, tapi lebih bagus bahkan termasuk paling cerdas seseorang dia lebih mempersiapkan setelah kematian. Kalau mati memang nggak usah ditakutin sebenarnya Maya. Sebab walaupun dia takut menghindar tetap waktunya mati memati. Baik. Ya, tapi sebaliknya dia terlalu berani ke mati. Oh, bagaimanapun caranya tetap nggak bakal mati. Ada kan ceritanya orang ya mau bunuh diri gitu ya, nyeblus ke sumur. Sumur kering kata dia malu punya ada airnya. Ya terus minum baygon, rupanya udah diganti isinya. Bukan baygon leh, malah limun gitu ya. Nggak jadi kan. Itulah nanti lebih luasnya di bab yang ke-38. Al-babu bab at-tasi'u yang ke-9 wa salasuna dan 30. Ya, piman ini hati itu menerangkan tentang larangan menangisi atau meratapi alal mayit di atas mayit. Jadi nanti nih di bab yang ke-39 hampir terakhir ya, itu akan dijelaskan panjang lebar tentang larangan meratapi atau menangisi mayit. Nah lebih luas nanti. Nah untuk sementara ini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Kalau nggak salah surat Al-Qur'an ayat 72 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna zur. Dan orang-orang yang tidak mensaksikan, memberikan kesaksian palsu. Nah ini oleh sebagian rawi, oleh sebagian penafsir, mufasir ya, ini diartikan sebagai apa namanya, meratapi dari kematian. Nah, karena memang ada didukung oleh sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bebas nih, in anna Rasulullah SAW bari'a minas solipati solikoti wal halikoti wasyakoti. Sungguhnya Rasulullah SAW itu melepas diri, udah nggak mau tahu dah bagaimana kayak nantilah, udah kalau kayak ini nggak di aku, kalau nggak di aku sama Rasul bagaimana hidup ini. Ini 3 kelompok manusia nih. Satu solikoh. Siapa tuh solikoh? Solikoh itu ya, yaitu orang perempuan khususnya yang biasanya nih, yang ketika ditinggal kematian mengerasan suara sampai menjerit-jerit. Biasanya perempuan kan. Kalau laki mah tuh cengeng amat lelaki apa kadang-kadang malah tertawa. Iya, kalau istri mah ditinggal sama suami banyak yang nangis. Kalau suami sebaliknya ditinggal sama istri lagi. Tuh, Tinggal lama. kalau apalagi itu nggak nyumpain dari dulu aja baru tahu juga. Nah terus yang keduanya adalah holikoh. Apa tuh holikoh? Ini gara-gara ada kematian ya, khususnya punya kerabatnya ataupun keluarganya, ini sampai narik-narikin rambut tuh. Ini juga perempuan kan? Iya, kadang-kadang mau jemput rambut. Holikoh namanya. Holikoh namanya itu ya. Jadi berarti kalau Siti Holikoh, Siti yang narik-narik rambut. Iya, tukang cukur. Holikoh itu kalau tukang cukur kalau perempuan. Nah, yang ketiganya ada syakoh ya. Nah, syakoh ini yang suka ngerobek-robek baju. Nah, itu juga sama. Larang ya. Ya, jadi kalau nangis sekedar sedih mah nggak apa-apa, boleh. Ya terbukti ketika Rasulullah itu ditinggal wafat oleh salah satu putranya ya, Ibrahim atau Ibrahim ya. Iya, itu kan Rasulullah sempat menangis mengeluarkan air mata, diprotes oleh sahabat. Wah, kan katanya nggak boleh yang namanya meratapi ke atas kematian. Nah itu jawab Rasulullah, ini mah udah karena kasih sayang, jadi ya nggak boleh tuh yang sampai tadi meraung-raung menjerit-jerit ya. Tapi kalau sekedar dia menangis ngeluarin air mata, wajar itu ya, sebagai kesedihan gitu. Manusiawi Biasanya. Nah jadi itu ya. Nah itu lebih luasnya nanti insya Allah apa aja akibat atau siksaannya ya, nanti ada di bab yang ke-39. Yang terakhir nih. Tapi terakhirnya baru pertama, ini mah bukan berarti terakhir habis wah. Lulus. Ini mah baru judul-judul aja. Daftar isinya. Iya. Iya. Al-babu bab al-arbauna yang ke-40 fi fadilati sobi, itu menerangkan tentang keutamaan bersabar al musibati, atas musibah. Jadi di bab yang ke-40 nanti dalam kitab ini insya Allah akan menjelaskan tentang keutamaan sabar atas musibah. Panjang lebarnya nanti ya. Untuk sementara ini ada kutipan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 populer nih ya. Yang diantaranya ya, di awalnya kan ada walana buan nakom itu ya, isai minal qaul waju wa nafsin al amwal anfus wa samarat. Nah khususnya di sini wabashir
Wa basyiril sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu yang gimana dan apa keuntungannya nih? Itu ayat selanjutnya. Yang sabar itu alladzina ila asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang sabar itu ketika kena musibah nih, tertimpa musibah baik besar maupun kecil. Jadi sebenarnya bukan kematian aja, tadi digambarkan itu mau karena rasa takut, kelaparan, kekurangan harta ya. Termasuk umpamanya kalau lagi termasuk juga ya seperti kalau lagi nyawa, kalau lagi nggak hasil panen apa namanya, paceklik tuh bahasa paceklik ya. Nah itu juga sama, kudunya mah innalillahi ya, semuanya tuh. Jadi sebenarnya mah yang innalillahi ini bukan untuk kematian aja yes. Bahkan nih ketika kita ngedengar salah seorang sahabat atau saudara kita ya, bahwa gimana kabarnya dia, aduh dia lagi sakit, itu sebenarnya tapi jadi kuatin. Jadi ini aja pelan-pelan aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya jadi kuatin, jangan sampai kadang-kadang sama dia. Iya, jadi itu mah buat sendiri aja. Itu sebenarnya tetap itu innalillahi, baik yang musibah itu diri sendiri maupun orang lain. Sebab itu sebagian dari musibah. Nah setelah itu baru dikuatin, didoain, ya mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Jadi awalnya mah tetap itu innalillahi sebenarnya. Ya. Karena itu juga musibah. Nah doain, nah kalau memang udah benar-benar matinya sampai apa sakitnya sampai mati, baru innalillahi dikuatin. Itu sebenarnya terakhir. Kalau protes barang yang lain nggak baca dulu. Ada nih itu. Nah, cuma nih tentunya enggak sembarangan ngucapin nih innalillahi ini, makanya kudu paham apa sih innalillahi. Sesungguhnya kita ini milik Allah ya, kita semua pasti dari Allah kan, makhluk Allah, ciptaan Allah. Makanya wa inna ilaihi, dan sungguhnya kita juga kepada Allah rajiun, itu semuanya pasti kembali. Makanya kalau yang memang paham mah ya bagaimana, emang ini mah udah ciptaan Allah, kita memang udah waktunya gitu ya. Itu nggak ada yang bisa nolak kalau udah datang, dan gak ada yang bisa narik kemanfaatan kalau Allah gak kendaki gitu. Jangankan satu orang, seluruh makhluk dari bangsa manusia jin kumpul, demi Allah gak bakal bisa untuk menolak suatu musibah ataupun menarik suatu manfaat. Semuanya tetap atas kehendak Allah, menurut iradat Allah Subhanahu wa taala. Nah keuntungannya nih ya, di samping tadi diberikan kabar gembira, apa sih kabar gembiranya, berupa apa? Nah itu di ayat selanjutnya, ayat 157 ya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi mereka itulah yang memperoleh ampunan. Jadi salawat di sini sebenarnya kalau dari Tuhan sebenarnya rahmat ya. Tapi di sini mah pakai ampunan karena rahmatnya ada di belakang. Ya, pada umumnya setiap sholawat dari Allah itu rahmat. Tapi di sini diterjemahkan dengan ampunan karena rahmat mah ada di belakangnya. Sholawatun mir rabbihim wa rahmat ya. Jadi di antara orang yang mendapat ampunan langsung dari Allah, bahkan katanya kayak musibah ini lebih cepat untuk mengampuni dosa kalau memang dia terima. Tapi kalau nggak diterima malah jadi dosa lagi. Ya gitu ya. Dan itulah kalau mau tahu orang-orang yang diberikan petunjuk atau hidayah ya. Ini ada nih suatu riwayat nih. Ini langsung terjemahannya menarik sekali nih ketika kita ketahui nih. Jadi penafsiran dari ayat itu tadi, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ini ada riwayat dari Rasulullah SAW bersabda, ketika kelak di hari kiamat ada petugas pemanggil yang memanggil nih. Nanti dari kiamat nih. Jadi ada suara aja. Bagaimana? Siapakah orang yang pernah menghutangi Allah? Pan ngutangin Allah, bagaimana ceritanya ya? Ya.
Nah, orang-orang bertanya, siapa gerangan yang mengutangi Allah itu? Jadi ini balik pertanyaan nih, sebab masa Allah ngutang gitu ya? Justru kita juga skalanya dipenuhi oleh Allah, tapi ini pertanyaan malah siapa yang waktu di dunia pernah ngutangin Allah? Nah, pengertian ngutangin apa nih? Makanya itu dijawab oleh malaikat itu, siapa yang mengutangi Allah itu emang? Nah, makanya malaikat berkata nih, yaitu orang yang ketika mendapat cobaan yang membuat hatinya bersedih, ia bersabar karena mengharapkan pahalanya dari Allah. Oh, jadi orang yang udah ngutangin ke Allah itu ketika di dunia kena musibah, mendapatkan musibah, cobaan, ujian, dia sabar. Itu hakikatnya ngutangin Allah tuh. Jadi bakal dibayar nanti pahalanya yang luar biasa kalau sabar ya. Iya, gitu. Iya. Maka orang-orang yang pernah mendapat cobaan pun berdiri. Tuh. Ada nih yang ngaku-ngaku gitu ya, tapi ada juga yang sebenarnya. Malaikat berkata, sebuah pengakuan, ya mungkin takut ada yang ngaku-ngaku doang nih. Iya, sebuah pengakuan tidak bisa diterima tanpa adanya bukti. Perlihatkanlah bukti catatan amal kalian. Rupanya ini setelah diserahkan buku catatan amal itu ya, karena ada yang dari sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang dari depan, ada yang belakang. Maka barang siapa di dalam catatan amal terdapat kebencian atau ucapan jelek ketika mendapat cobaan dari Allah, para malaikat bertanya kepada orang tersebut, duduklah di tempatmu, kamu tidak termasuk orang yang bersabar. Palsu tuh. Jadi awal mah aku dia, oh saya orang yang pernah ngutangin Allah karena pernah diuji, sabar. Tapi begitu dibuka, dilihat, diperiksa buku catatan amalnya, nggak ada, malah justru mencela Allah. Jadi nggak nerima dengan ujian itu. Bagaimana sih katanya saya sholatnya, tapi hidup masih miskin aja. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu. Lalu para malaikat mengambil orang-orang yang sabar nih, laki-laki dan perempuan, dibawa di bawah aras. Ini yang asli nih, yang asli baru ya. Para malaikat berkata, wahai Tuhan, mereka inilah hambamu yang sabar, yang menghadap cobaanmu. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, bawalah mereka ke bawah pohon balwa. Jadi rupanya nanti nih, kalau yang asli mah nanti, yang enggak istilahnya ngungkit gitu ya, yang enggak sujud kepada Allah, terima dengan ikhlas, itu baru dibawa. Nanti di sana ada pohon, namanya pohon balwa. Di sana nanti ya. Ya, para malaikat pun membawa mereka menuju pohon di mana akarnya terbuat dari emas. Akarnya dari emas. Ya, akarnya dari emas ya. Daunnya berupa pakaian-pakaian. Daunnya bukan sembarangan daun, tapi udah berupa pakaian, tinggal milih aja. Mana maunya gitu. Ya. Nggak kudu beli. Ya. Bayangannya, ini bayangan pohon ini ya, ini saking gudanya nih. Seluas jarak tempuh naik kendaraan selama 100 tahun. Itu pohon balwa itu tadi. Itu kalau mau ditempuh gitu ya, itu membutuhkan perjalanan 100 tahun. Dari sini ke Mekah juga. Nah, ini yang asli berdapat cobaan, tenang ikhlas ya, maka duduk di bawahnya. Dan Allah menyingkap jatnya dan menyampaikan salam kepada mereka satu persatu. Oh, itu langsung bisa ngelihat Allah ya. Dan inilah puncak kenikmatan. Surga nikmat. Tapi ketika udah langsung bisa menatap Allah, itu semuanya hilang. Lebih nikmat lagi. Nah ternyata yang orang sabar matahari gampang ya tuh. Udah langsung ya. Allah menyingkap. Langsung ya menampakkan, bahkan menyampaikan salam kepada mereka satu persatu. Disalamin. Assalamualaikum. Gitu ya. Waalaikumsalam. Luar biasa. Lalu Allah menyampaikan alasan kepada mereka sebagaimana seorang menyampaikan alasan kepada orang lain.
Ya, jadi kenapa sih kalau kata ini mah kok Allah sampai gitu uluk sepada apa memberi salam gitu ya kepada orang tersebut. Nah, ini Allah alasannya nih. Wahai hamba-hambaku yang bersabar, aku tidak mengujimu melainkan aku menurunkan cobaan karena banyak dosa dan kesalahan kalian. Tuh sebenarnya mah Buat ngurangin dosa juga. buat ngurangin dosa, kalian sabar, tapi ya kalian nggak sabar oh, malah menambahin dosa. Sakit termasuk ya. Makanya itu orang yang sakit dulu ketika menjelang kematian, kalau sabar, itu insya Allah jadi penghapus dosa. Tapi kalau dia nggak sabar, malah jadi penambah dosa. Nauzubillah ya. Sungguh aku akan memberi kalian derajat yang tinggi. Tuh, karena udah diampuni dosa-dosanya ya, spesialis ini mah. Orang yang benar-benar militan ya, Mbak ya. Susah juga tetap nggak berpaling gitu. Makanya diberikan derajat yang tinggi. Di mana engkau tidak bisa meraihnya dengan amal-amal kalian. Padahal nih, kalau dia itu mengandalkan amal, nggak bisa nih derajat ini didapatkan. Walaupun dia ahli sholat, ahli puasa, belum tentu bisa dapat. Jadi diantaranya keistimewaan tuh yang mendapat ujian sabar gitu ya. Iya, engkau sabar menghadapi cobaan karena aku dan engkau malu dariku. Ya dia mau nerima cobaan, nggak mau ngungkit, nggak mau istilahnya marah-marah karena malu. Ya semuanya kan Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Nah makanya di sana nanti giliran Allah yang memberikan suatu kabar gembira gitu ya. Aku tidak akan memasang timbangan dan tidak akan menggelar buku amal bagi kalian. Oh, itu yang sabar asli mah. Pokoknya mah udah nggak dihisap lagi. Udah nggak ditimbang lagi. Langsung. Yang sabar tadinya. Hebat sambatan. Iya, hebat sambatan nih. Jadi punya orang dalam. Bisa sabar itu melalui proses syariat. Iya, gitu. Kemudian juga nih, Allah menyampaikan alasan kepada orang-orang fakir. Ini mah yang diuji musibah berupa kefakiran ya. Makanya nih, yang fakir-fakir jangan pesimis. Wahai hambaku, aku tidak mengujimu dengan kefakiran, melainkan sesungguhnya tiap-tiap orang yang mengambil harta dunia, aku hisap. Tuh, jadi setiap orang yang ngambil harta dunia nih makanya itu bakal dihisap. Jadi yang namanya harta nih halalnya pasti diajab ya, halalnya pasti dihisap. Makanya para nabi yang paling belakang masuk surga adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kaya. Siapa paling banyak? Iya, sampai banyak gitu ya. Sahabat yang paling belakang masuk surga Abdurrahman bin Auf. Iya, saudagar kaya itu ya. Karena sekali lagi paling kaya juga. Karena banyak ya, kita secara logika gini aja. Kalau umpamanya nih ya, seperti Haji Iwan umpamanya mau keluar daerah, itu kalau bawaannya banyak mana ada lama prosesnya. Ribet ya, kayak gitu logikanya. Anturan udah masuk ke pesawat ini masih diperiksa ini itu. Ngurusin barangnya. Gitu ya. Tinggalnya bawa jam-jam terlalu banyak. Gitu ya. Banyak pertanyaan. Iya. Dan aku tanya nih kepadamu nih, cuma nih ditanya dulu nih, benar nggak nih? Engkau mendapatkan harta dan kamu keluarkan untuk apa? Aku lebih senang memberi kepada kalian agar ringan hisab kalian. Jadi benar tadi tuh, yang namanya harta mah bahkan bukan aja depannya, belakang juga ditanya. Kalau ilmu paling dikemanain ngamalinnya, ya kan? Ya umur dihabisin pakai apa? Tapi kalau harta dapatnya dari mana, terus kemanain. Sebab kadang-kadang ada orang yang dapatnya mau bagus, balik usaha betul-betul, keluarnya buat nyawe. Alhamdulillah ya. Atau sebaliknya nih, ujungnya mah cuci tangan lah, santunan yatim, bangun masjid ya, ataupun pakai umroh. Tapi dari haram, nipu, ya, maling, terutama korupsi. Wah, itu udah berat ya. Alhamdulillah. Makanya
Itu ya, kalau dia diberikan kekayaan lama, nah dengan sebab kepakaian itu lebih ringan. Nah, kemudian ya, Allah menyampaikan alasan kepada orang-orang yang buta nih. Jadi diujinya waktu di dunia kebutaan nih. Gitu, jadi itu tadi yang ujian berupa umpamanya sakit, kemiskinan ya. Nah sekarang buta nih. Bagaimana? Allah menyampaikan alasan kepada orang-orang buta dan orang-orang yang sakit. Mereka sangat bahagia sekali sebab mereka mendapatkan pahala yang besar sekali. Ya orang yang buta rupanya begitu di sono baru merasakan, alhamdulillah tahu gini mah ya. Saya jadi buta jadi dapat begini nih enak gitu ya. Yang sakit juga begitu tuh. Ini yang sabar tapinya. Lalu mereka diperintah untuk membawa panji-panji. Tahu panji? Bendera ya. Panji Gumilang. Iya. Itu nauzubillah ya. Bendera Gumilang itu mah. Iya. Seperti panji-panji pemimpin. Udah kayak panglima ya. Iya. Lalu malaikat mengawal mereka sebagai orang terpandang. Malaikat itu pada menghormat ya. Pada wah lah ke orang-orang yang di dunia ini diuji berupa sakit khususnya buta ya. Dan membawa panji-panji di tangan mereka menuju surga. Itu semuanya udah pada menuju surga. Tadi kan udah nggak dihisab lagi kan ya, nggak ditimbang lagi. Lalu orang-orang pun memandang mereka dan bertanya, apakah mereka golongan syuhada atau para nabi itu? Heran, hebat amat katanya. Itu dikawal sama malaikat, semua pada bawa bendera, udah nggak dihisab lagi. Kau mau masuk neraka enggak? Langsung aja ke surga. Nah ini kalau kena musibahnya sabar. Nah, malaikat menjawab nih, ngejelasin ya. Mereka adalah kaum yang bersabar atas cobaan di dunia tuh. Jadi bukannya syuhada, bukannya para nabi apalagi ya. Tuh gitu ya. Mereka mendapatkan balasan itu sebab kabarnya menghadapi kesabarannya menghadapi cobaan di dunia. Ketika mereka sampai di pintu surga, siapa yang penjaga pintu surga? Iya tuh ada sini tuh ya. Iya, malaikat itu berkata. Makanya kudu kenal. Emang wajib kudu hafal ya. Kasih hari. Iya. Bagaimana kata malaikat tadi nih? Siapkah mereka para kaum yang tidak ditegakkan timbangan amalnya? Malaikat itu aja bingung. Ini kayaknya diperhatiinnya dari sono kayaknya ini langsung aja katanya. Nggak ditimbang lagi amalnya. Iya. Siapa sebenarnya? Nah malaikat ngejawab nih. Mereka adalah orang-orang yang sabar menghadapi cobaan. Tidak ada hisab baginya. Maka bukalah pintu surga untuk mereka. Agar mereka duduk menempati gedung-gedung mereka di surga dengan nyaman. Subhanallah. Udah ada fasilitas Pak Joto ya. VIP. Lalu mereka pun masuk ke dalam surga. Dan disambut oleh para malaikat dan anak-anak dengan gembira. Dan baca tahlil serta takbir. Jadi selalu Allahu Akbar. Udah disambut ya. Iya. Ini belum ada bidadari ya. Lalu mereka duduk di tempat-tempat mulia yang ada di surga selama 500 tahun. Udah senang-senang. Ini ceritanya nih, perbedaan orang miskin sama orang kaya. Bedanya 500 tahun masuk surganya. Duluan orang miskin. Duluan miskin. Kalau yang miskin ibadah. Jadi jangan mentang-mentang, enakan miskin ketika masuk surga duluan 15 kali ibadah. Kalau kagak sama aja. Iya. Bukan dunia, bukan. Iya. Iya. Nah, mereka ditempati di surga selama 500 tahun, melihat makhluk-makhluk lainnya dihisab. Udah nonton dah. Lagi dihisab lagi dihitung udah. Dia mau udah ngeliatin aja gitu ya. Iya. Iya dia mau udah nonton aja udah senang-senang udah ya tadi udah kelihatan tapi iya kelihatan. Surga bisa ngelihat. Neraka bisa iya. Iya Ustaz Nana lagi ngapain katanya ya. Udah bingung kan katanya dihisab kan ya.
Iya, dia mah udah senang-senang kan tuh. Jangan gitu, Ji. Iya. Tapi orang di surga bikin jembatan nggak jadi-jadi. Iya. Korupsinya soalnya koruptornya di neraka ini apa? Pemborongnya di neraka doang. Kontraktornya kenapa tuh bisa di neraka? Ya walau alam. Nah, itu ya. Nah kemudian ya. Jadi menurut saya malaikat apa melihat makhluk-makhluk lainnya di sana. Maka sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, itulah ya kurang lebih ya tentang keutamaan sabar di atas musibah. Nah sekali lagi untuk lebih jelasnya, lebih luasnya nanti di babnya secara khusus, yakni di bab yang ke-40 yang terakhir ya. Nah ini yang terakhir sampai tahun berapa tahun ya? Ya ini baru mukodimanya udah berapa bulan ini ya? Berapa tahun? Udah berapa tahun bahkan ya? Iya, sedangkan setiap babnya ada 10 hadis. Tuh, kalau umpamanya 40 hadis, udah berapa tuh ya? Ya pokoknya mah yang penting mah kita ngaji ya. Ya syukur-syukur sesuatunya istiqomah paham, ya bisa diamalkan manfaat dunia akhirat insyaallah ya. Ini untuk kajian kita pertama cukup, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Berapa menit tuh?